Ya, tadi banyak kesalahan teknis, tapi nggak apa-apa, itu tidak ya menyurutkan pujian penyembahan kita. Ya, hari ini kita akan belajar satu firman tentang cerdas dan penuh pengertian. Masih di dalam satu tema bulanan yaitu tentang hikmat dan bijaksana. Kita tahu siapakah orang yang berhikmat dan bijaksana itu? Yang kita contoh pribadi siapa? Tuhan Yesus. Dia dikenal sebagai orang pribadi maksud saya yang mempunyai pengertian dan cerdas. Pada saat dia berbicara dengan alim ulama di Bait Allah, dalam Lukas 2 ayat 47, boleh dibuka slide-nya. Dalam Lukas 2 ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ada dua hal yang dibaris bawah di sini, kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kedua itu. Lukas 2 ayat 47. Kecerdasan pengertian yang ada pada Yesus. Kita rindu. Hal ini pun juga terjadi buat kita semua. Amin. Karena di dalam kita mengarungi kehidupan, kita sangat memerlukan sikap bijaksana ini. Kita sangat memerlukan hikmat ini. Masih ingat pada saat kejatuhan Hawa? Ya, waktu itu kejatuhan Adam dan Hawa, tapi pertama kali adalah Hawa dulu ya, digoda oleh iblis. Pada saat dalam Kejadian 3 ya, ayat yang ke-6 kalau nggak salah, pada saat si ular tua itu mencoba menggoda Hawa, Hawa awalnya tidak tergoda. Tapi pada saat lama-lama dia dengar itu, dia bilang, "Wow, itu buahnya kelihatan menarik. Ini lihat dari mata dulu." 1 Yohanes 1 ayat 12 kalau nggak salah. 1 Yohanes bahwa dosa itu mulai dari keinginan mata, keinginan daging, lalu apa? Keangkuhan hidup. Dia lihat dulu dari mata, dari buahnya, fisiknya, lalu dia lihat dan dia merasa baiklah buah itu karena bisa memberikan pengertian. Bahkan Hawa pun mengejar yang namanya pengertian. Yang saya garis bawahi di sini adalah sangat diperlukan kecerdasan dan pengertian. Manusia pun bisa jatuh loh dalam dosa, manusia pertama, karena mereka mau mendapatkan pengertian itu. Sayangnya mendapatkan dengan cara yang salah. Nah, kita yang mengenal kebenaran, yang hari ini kita dengar khotbah, kita mau dapat pengertian itu dengan cara yang baik dan digunakan dengan cara yang baik. Amin. Oke. Lalu selanjutnya, apakah ada perbedaan antara kecerdasan dengan pengertian? Kenapa kok saya atau tema pada minggu ini dibuat adanya kecerdasan dan penuh dengan pengertian? Amsal 8 ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Jadi ada dua hal yang digaris bawah di sini yaitu kecerdasan dan pengertian. Dan dua-dua ini diperlukan oleh orang yang tidak berpengalaman dan orang yang bebal. Orang yang pengalaman, dia nggak ngerti harus bagaimana. Masih ingat waktu itu dalam Keluaran 35 ya, kalau nggak salah Keluaran 31 atau dan Keluaran 35, ada seorang bernama Bezaleel dan Aholiab yang nggak pernah punya pengalaman membangun kemah pertemuan, tetapi disuruh Tuhan untuk bangun. Dan akhirnya dia bisa membangun itu. Dengan apa? Dengan pengertian, dengan kecerdasan. Kemarin hamba Tuhan yang kalau dengar khotbahnya Pak Sutri, ibadah Pak Sutri, dia nggak ngerti cara buat pompa apa, betulin pompa. Tapi karena dia datang ke pameran, karena ingin mengejar itu, melihat itu, punya passion di situ, dia lihat aja. Tapi saya percaya itu juga dapat roh, dapat karunia dari roh, dapat pengertian dari roh, sehingga dia bisa ngambil ilmu itu. Ya, yang tadinya nggak pengalaman bisa jadi tahu karena kecerdasan dan pengertian. Juga boleh buka di Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kecerdasan dan hikmat itu seperti rumah, katanya. Hikmat adalah
seperti rumah yang ditegakkan. Dan ayat yang keempat, pengertian itu seperti interiornya, pernak-pernik yang berharga di dalamnya. Pernak-pernik yang berharga dan menarik perhatian. Ya. Jadi cangkangnya, wadahnya adalah kecerdasan. Isi di dalamnya adalah pengetahuan. Kalau dilihat dalam ilmu biologinya, kimianya, pengetahuan itu disimpan di dalam otak dalam bentuk neuron-neuron aktif. Otaknya kita itu ada kapasitasnya yang namanya kecerdasan. Makanya ada IQ, EQ yang diukur, kapasitasnya. Lalu di dalamnya harus ada isinya. Kalau kita udah diberikan kecerdasan tetapi kita nggak isi dengan pengertian, sehingga itu nggak ada sinkron. Isinya apa ya? Sama seperti rumah yang nggak ada pernak-perniknya. Paham ya? Nah, sebagai anak Tuhan, kita belajar hari ini dan sama seperti Yesus yang punya kecerdasan dan juga punya pengertian, pengetahuan. Jangan sampai kita punya kecerdasan tanpa pengertian. Lalu apa hubungannya sama hikmat? Hikmat itu mothernya, induknya, yang akhirnya punya turunan namanya si kecerdasan dan pengertian. Kita belek lagi, kita buka lagi lebih dalam. Kalau hikmat, oh Pak saya mau jadi punya hikmat. Hikmatnya kayak gimana? Harus menjadi yang cerdas dan penuh dengan pengertian. Amin? Pak saya gimana bisa cerdas Pak? Saya makannya hanya tahu tempe saja sama nasi dan garam, apa bisa cerdas gak? Percaya. Nah nanti kita belajar. Kecerdasan itu bukan karena makanan. Ya makanan. Tetapi kecerdasan berasal dari Tuhan. Tadi yang saya bilang Bezaliel, Aholiab yang tadinya gak tahu buat ngasah permata. Kalau sekarang gampang tinggal Google ngasah permata. Ya, buat dia apalagi tembaga, perak, mengasah, membuat merangkai dengan perak dan tembaga. Banyak mungkin di Google langsung. Dan saat itu dia nggak bisa buka Om Google, saudara-saudara. Dia tanya siapa? Hanya pada Tuhan. Para invention, pencipta-pencipta itu, ya saya percaya itu adalah juga campur tangan daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati. Nah kecerdasan itu jangan sampai kita hanya nikmati sendiri. Pasti itu jadi berkat untuk orang lain. Oke. Next. Perbedaannya cerdas dan pengertian. Cerdas itu seperti kapasitas, wadahnya. Sedangkan pengertian itu seperti isi daripada kapasitas itu. Paham ya? Pengertian atau pengetahuan itu isinya di dalamnya. Makanya bisa diisi saudara-saudara kapasitas kita. Dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan pengalaman-pengalaman, pengamatan. Jadi orang jangan cuek juga. Ada apa kita nggak tahu deh itu urusan orang lain. Kita harus jeli dan mengamati. Sehingga kita bisa mengisi tampungan ini, kapasitas itu dengan hal-hal yang baik. Sama seperti kebun, lahan kosong, itulah kapasitas kita. Ada yang diberikan 1 hektar, ada yang diberikan 2 hektar. Tapi kalau 1 hektar diisiin di situ singkong, ya, lalu apa lagi? Pepaya, tumbuh-tumbuhan, pinang misalnya. Ya, itu kan jadinya buat banyak hal, bisa kita nikmati dan orang lain. Tapi kalau dia 2 hektar, isinya cuman cabai aja, ya, atau rumput liar aja, nggak ada gunanya. Bener gak? Ya cabai ada gunanya lah ya. Tapi kalau rumput liar, lalang nggak ada gunanya. That's why cerdas dan penuh pengertian. Tidak terlalu tergantung sama latar belakang. Ini stigma yang salah ya, dan harus kita benarkan. Tidak tergantung latar belakang. Yusuf latar belakangnya tukang apa? Bapaknya? Tukang kayu. Yusuf lagi, Yesus tukang kayu. Yusufnya tukang kayu ya. Yesus tukang kayu. Mungkin di sini juga orang yang zaman sekarang orang sederhana. Bisa jadi makanya tahu tempe aja tuh Tuhan Yesus. Who knows? Karena kan seorang tukang kayu. Ya.
tapi tidak tergantung oleh latar belakang. Amin. Jangan sampai kita diintimidasi oleh, oh saya orang dari kota bagian mana, saya orang dari daerah bagian mana, yang katanya orang itu nggak bakal bisa maju, yang kata orang itu hidupnya di ekonomi dan juga pengetahuannya rendah. Enggak, breakthrough, terobos. Amin. Jangan hidup dalam kutuk orang seperti itu. Amin. Dan saya lihat banyak kok orang tidak lihat dari latar belakang daerah mana, ada yang maju saja. Ya, amin. Dan yang ada yang ketinggalan juga, nggak lihat juga dari latar belakang mana. Amin. Itulah yang harus kita dobrak, harus breakthrough. Enggak, saya bisa cerdas karena saya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Pak, saya nggak sekolah saya masih S1, SD maksudnya. Apakah bisa? Tadi, kecerdasan bukan berasal dari pengertian itu didapat dari sekolah. Yes, itu penting. Bukan berarti saya bilang nggak penting ya sekolah. Pengertian didapat dari sekolah, salah satunya. Tapi kecerdasan itu, kapasitas itu diberikan oleh Tuhan. Ya kalau bagi bapak dan ibu yang mungkin putus sekolah, saudara masih punya kecerdasan, tinggallah cari pengertian. Bahkan firman Tuhan memang disuruh, tuntutlah pengertian itu, carilah pengertian itu, isilah dengan pengertian. Lewat sekolah, kalau udah ketinggalan sekolahnya, sekarang banyak buku-buku Pak. Google banyak juga. Apa yang ada di Google ada juga di sekolah. Memang cara belajarnya, kalau dulu diajarin sama gurunya, ya kan? Ayo gini apa. Kalau kita belajar sendiri, enggak apa-apa. Selama kita diberikan kecerdasan sama Tuhan, kita mampu punya kemampuan otodidak. Amin? Belajar sendiri. Jangan pikiran kita terkekang, kamu nggak bisa karena sekolahnya juga nggak lulus. Ya, sekolah SD, SMP lulusannya harus punya ya kepercayaan diri yang didasarkan oleh Tuhan yang berikan kecerdasan itu. Amin. Kedua, bersifat tetap maksud saya. Ya, kecerdasan sifatnya tetap. Tapi bisa di-extend nanti karena pertolongan Tuhan. Dapat ditingkatkan pengertian. Ya, belajar, pengamatan, pengalaman. Problem itu juga bisa membuat kita diberikan pengertian loh, saudara-saudara. Amin. Ya, masalah yang kita hadapi itu memperkaya pengertian kita. Ya, karena kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Kan kita jatuh terhadap masalah, jatuh dari masalah itu karena kita kurang pengalaman, nggak pernah tahu. Lalu akhirnya kita diizinkan Tuhan masuk dalam masalah supaya kita boleh membuat kita menjadi lebih mengerti untuk diri kita. Dan seperti Bu Evi minggu lalu yang katakan, nanti pada saat kita sudah dapat pengertian itu, kita bisa sharing, saya pernah loh ngalamin ini, jangan-jangan itu maksud Tuhan. Untuk kita bisa menghibur, untuk kita bisa menguatkan orang yang sedang jatuh pada masalah yang sama yang pernah kita alami sebelumnya. Amin. Ada maksud Tuhan juga loh ternyata. Potensi dasar. Sedangkan pengertian bisa berkembang melalui pengetahuan dan pengalaman. Oke. Lalu untuk apa Pak pengertian kecerdasan itu? Next, manfaatnya. Ya. Dan ini juga kita bisa lihat dari pribadi Tuhan Yesus. Boleh buka salah satu Amsal 8 ayat 14 dan dibaca. Boleh tolong dibacakan. Amsal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah Kekuatan. Ya. Jadi pengertian dapat di dalamnya ada pertimbangan dan juga ada nasihat, pertimbangan dan kekuatan. Dan kekuatan.
Jadi sangat penting kita memiliki pengertian dan kecerdasan itu karena memampukan kita memberikan kekuatan. Bahkan kalau kita baca di Amsal, search aja kata pengertian, bisa membuat hidup kita berbahagia. Bahkan kecerdasan dan pengertian itu lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi saya percaya ini sangat penting kita pelajari. Yang pertama kenapa? Karena dengan kita cerdas dan penuh pengertian, kita mampu berpikir secara logis dan benar. Banyak orang berpikir hanya memakai perasaan, dugaan, asumsi itu yang salah. Tapi kalau kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan dan kita isi dengan penuh pengertian, kita mampu berpikir logis. Oh iya, kenapa ya masalah ini? Kita punya masalah dengan anak, kita punya masalah dengan pasangan, kita punya masalah di tempat pekerjaan, kita berpikir logis. Bukan tebak-tebak buah manggis, tetapi berpikir logis. Ini kenapa ya? Ini kayak ini deh, ini kayak begini deh. Kita nggak punya literatur, kita nggak punya paduan, kita nggak punya acuan. Tetapi kalau orang yang berpikir cerdas, dia punya pikiran yang logis dan sesuai nalar. Tahu ya nalar ya? Nalar itu yang kita harus, misalnya orang bicara sama kita nih, curhat, ya kita pakai dong kecerdasan kita untuk jadi konselor. Dia curhat, Pak saya begini, begitu. Kalau kita nggak dikaruniai kecerdasan dan kita nggak isi dengan pengertian, apa ya, gimana ya, apa itu ya? Dia ngomong apalagi dengan kata-kata yang mungkin sekarang lagi ngetren, maksudnya tadi apa ya? Kita jadi nggak bisa menalar. Nggak ikutin runtutannya tuh, sistematiknya. Habis ini ke sini, habis ini ke sini. Wah. Bukan hanya berpikir itu, bahkan kita nggak bisa berbicara, menyampaikan dengan logis dan penuh dengan nalar. Kalau kita lagi ngecurhat sama gembala atau sama pasangan kita nggak ngomongnya susah. Ada sih kepikiran sih, tapi saya kalau ngomong susah. Nah itu mungkin juga adalah faktor daripada penuh pengertian. Nah makanya ayo kita harus penuh dengan kecerdasan dan pengertian. Amin. Supaya kita bisa berpikir dan bicara secara logis dengan nalar. Kita bisa mengidentifikasikan hubungan antar ide. Gini, antara satu cerita dengan cerita yang lain itu kan saling berkaitan. Tapi kalau nggak punya kecerdasan, kita nggak mampu mengkonekkan. Dan akhirnya apa? Kalau kita cerita, curhat, kita atau dengerin curhat, kita akan ceritanya itu lagi. Padahal orang yang dengar kan, kayak kemarin dia udah cerita deh. Ya, padahal kemarin udah cerita. Dia nggak bisa menghubungkan ide. Kalau yang ini saya udah cerita ke bapak ini. Bahkan akhirnya nanti jadi apa? Jadi akhirnya gosip bapak dan ibu. Ya, saya udah cerita ini. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti dia bilang lagi, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya kemana terus? Akhirnya jadinya satu gereja semuanya tahu. Ya, memiliki pembendaharaan pengetahuan yang baik untuk di-sharingkan. Ya, orang suka minta pendapat, nasihat, argumen, perlu kecerdasan. Memiliki pikiran yang terbuka. Orang yang cerdas, dia punya pikiran terbuka. Ya, dia nggak tertutup dengan apa yang dia simpan, dia punya, dia miliki saja. Tapi dia terbuka untuk pengetahuan. Ya, dan ini sangat penting juga untuk pada saat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita harus punya pikiran terbuka. Kalau enggak, saya hanya belajar kayaknya di sekolah minggu yang dibangkitkan Tuhan Yesus itu Zakeus deh. Ya, dia udah salah, pikirannya tertutup, salah lagi. Ya, kayak yang naik ke atas pohon itu Lazarus lah kayaknya, ketuker. Ya, tapi dia bisa dikoreksi. Orang yang punya pikiran terbuka bisa koreksi. Dan sangat juga penting untuk di kehidupan pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ya, di dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain, kita harus punya pikiran yang terbuka. Mengetahui inti permasalahan. Nah ini juga penting saudara-saudara. Ada orang yang cerita kalau ngobrol sama orang, curhat sama orang, minta nasihat, nggak ada juntrungannya kalau kata orang Betawi. Ya kesono ya, dari Aceh sampai Merauke balik lagi ke Aceh gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke ya, sampai dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Ini ya maksudnya apa? Dari cara kita bicara explanation apa ya, menjelaskan juga tidak tahu intinya apa. Atau yang kedua, kita nggak bisa menangkap intinya. Kalau kita orang yang diberikan kecerdasan dan kita memakai itu, kita tahu tangkap. Oh ya Bu, oh ya Pak, oh saya sudah paham ya.
Oke, seperti ini sih ini. Sehingga kita menjadi orang yang solutif bagi orang lain. Amin. Dan bukan hanya bagi orang lain. Kalau tahu inti permasalahannya, banyak orang yang kita bisa layani. Kalau nggak tahu inti permasalahannya, 1 minggu kita akan melayani orang yang sama. Karena nggak tahu itu intinya apa sih sebenarnya. Ya, baru ketemu 1 minggu. Ya, padahal 1 minggu kita bisa melayani banyak orang. 1 minggu kita bisa ketemu banyak orang atau masalah yang lain lagi. Amin. Interpretasikan informasi secara akurat. Nah ini, interpretasi apa? Terjemahkan informasi. Baru dengar sedikit. Demo Jokowi gitu ya. Wah, kita kalau yang nggak punya kecerdasan langsung, wah ini kenapa Jokowi lagi di ini apa segala macam. Ya, oh itu dibakar DPR. Informasinya kita nggak telan dengan secara cerdas. Akhirnya nggak akurat. Dan kita yang salahnya lagi, udah nggak dengar dengan secara akurat, kita interpretasikan dengan tidak akurat, kita bicarakan kepada orang-orang dengan tidak akurat. Jadinya kita penyebar hoaks, saudara-saudara. Penyebar dosa, bohong, ya kan? Harus bisa jadi cerdas dan penuh pengertian supaya bisa terjemahkan informasi secara akurat. Apalagi sekarang, saudara-saudara. Itu AI pinter banget, ya. Editing gampang banget. Zaman waktu ingat masuk pada saat pemilu, ya, itu ngeditnya pinter sekali. Orang bisa ngedit dan jadinya, kok dia bisa ya melakukan itu? Padahal itu dipotong, padahal itu diganti mukanya. Nah kalau kita nggak punya kecerdasan dan penuh pengertian, kita akan gampang lagi bereaksi dan salah lagi dan ngomongin lagi ke orang. Itu loh kemarin itu loh anggota DPR itu. Padahal itu semuanya diedit misalnya, ya. Ya, harus sekarang lebih cerdas. Mengakui kesalahan yang dibuat. No, itu dia. Orang yang cerdas ternyata adalah orang yang harusnya mampu mengakui kesalahan yang dibuat. Ya. Nanti kita habis ini slide berikutnya. Apa yang dijauhi dari orang yang cerdas, yang nggak boleh dari orang yang cerdas. Karena ada efek sampingnya, saudara-saudara. Ya, di Amsal 8 ayat yang 13 nanti kita buka. Ya, 15 maksud saya. Mengakui kesalahan yang dibuat, lalu sensitif dan peka. Orang yang cerdas, orang yang penuh pengertian, dia sensitif. Kalau kita sedang layanin orang, kita tahu misalnya karena kita penuh pengertian, oh dia tahu ini latar belakang masalahnya, keluarganya seperti apa. Kita nggak akan ucapkan kata-kata kalimat yang menyinggungnya. Karena kan kita penuh dengan pengertian. Oh orang ini siapa lawan bicara kita tahu backgroundnya. Akhirnya kita memilah-milah kata-kata kalimat yang jangan sampai menyinggung. Karena dia mampu punya peka, sensitif. Dan mampu berdiskusi dengan baik. Tadi orang yang cerdas dia mampu bertukar pendapat. Ngobrol, sharing. Ya. Jadi jangan khawatir sharing sama orang lain. Paham ya? Wah, kalaupun Pak saya kan profesinya ini, kalau saya ngobrol sama ini sharing kayaknya saya takut, Pak. Nah, jangan. Kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan sehingga siapapun lawan bicara sharing kita boleh open, kita boleh bisa diberikan kemampuan berdiskusi dengan baik. Diskusi itu kan dua arah. Amin. Karena kalau orang yang merasa dirinya pesimis, tidak confidence, tidak punya kecerdasan, penuh pengertian, mau ngobrol sama orang yang beda profesi itu nggak enak, bener ya? Aduh takutnya ini lah nanti begini. Saya kan siapa saya? Ini is wrong, itu salah. Ya, hari ini khotbah dan bukan hanya hari ini, khotbah itu harus bisa mendongkrak stigma yang salah daripada jemaat. Ya, jemaat. Ini yang sudah berakar di otak kita yang harus kita patahkan. Amin. Mengatasi masalah dengan cara yang optimal. Nah, cara menyelesaikan masalah itu ada banyak ya. Yang optimal, yang tidak optimal artinya apa? Yang efektif, bisa tepat sasaran. Nah, orang yang diberikan hikmat adalah orang-orang yang tajam berpikir. Dan dia tajam berbicara. Artinya tajam apa? Tepat sasaran.
bukannya perkataannya tajam, ya, tetapi dia bisa tepat sasaran. Oh iya, kok dia bisa tahu ya apa yang jadi masalah saya? Kalau saudara sering ketemukan itu karena kecerdasan dari Tuhan. Itu karena penuh pengertian. Oh iya ya, baru saya mau ngomong nih, kok orang ini sudah tahu apa yang saya ngomongkan. Ya, oh iya kenapa kok saya nggak pernah berpikir seperti itu? Kenapa kok orang ini yang bisa kasih solusi kepada masalah saya? Karena diberikan kecerdasan. Dalam rumah tangga juga sama, harus punya cara mengatasi masalah dengan optimal. Kalau enggak masalahnya berkutat di situ aja. Enggak ada obat yang efektif buat masalah kita. Makanya harus perlu dengan kecerdasan dan penuh pengertian. Nah, efek sampingnya yang tidak boleh dilakukan. Lanjutan dari Amsal 8 ayat 14, next. Amsal 8 ayat 15. Oh, saya nggak tulis ayatnya ya. Betul kan? Amsal 8 ayat 15. Ya. 13 maksud saya, ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi jika kecerdasan dan pengertian kita tanpa takut akan Tuhan, ini juga bahaya, Bapak dan Ibu. Harus disertai dengan takut akan Tuhan. Yang muncul sekarang apa? Kejahatan teknologi. Artificial intelligence yang dipakai untuk kejahatan. Makanya harus diiringi, disertai dengan takut akan Tuhan. Ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Makanya ayat 14. Padaku ada pertimbangan, padaku ada nasihat, akulah pengertian. Nah, kalau ini disalahgunakan, maka akan menjadi alat kejahatan. Ya. Orang pinter itu bagus saudara-saudara. Tapi kalau pinter, moralnya bobrok, wow, ya. Penemu-penemu itu ada yang penemuannya berbaik ya untuk dunia, tapi ada juga yang jahat. Makanya harus disertai dengan takut akan Tuhan. Ya, ini disclaimer-nya yang harus kita lakukan ya. Kalau saya Pak sudah mengerti, mau jadi orang yang cerdas, saya mulai hari ini isi otak saya, isi skill saya dengan banyak pengertian, banyak pengalaman. Tapi jangan lupa satu ini, yaitu fear of God, takut akan Tuhan. Kalau enggak, saudara akan dipakai oleh iblis jadi alatnya, ya, alat kejahatan. Dan juga orang yang cerdas dan penuh pengertian tanpa takut akan Tuhan, itu adalah apa yang dia miliki itu menjadi bahan kesombongan. Oh ini saya nih ya, saya lulusan S3, kalau ada S4, S4, jadi bahan kesombongan, benar ya? Ya. Dan bahan dari dosa kecongkakan, orang lain bisa jadi iri. Nah ini dosanya dosa yang lain lagi, ya. Ya, iri apalagi nanti pertikaian apalagi pembunuhan misalnya sampai di situ. Karena mulai dari kesombongan, kecongkakan. Karena apa? Apa yang dia miliki, kecerdasan pengertian tanpa disertai takut akan Tuhan. Dan tingkah laku yang jahat. Dia bisa nipu orang, ya. Dia tahu orang ini kurang begitu pinter dan dia merasa dirinya pinter, cerdas, tapi cerdas untuk nipu orang. Dia pakai kecerdasannya untuk laku yang jahat, tingkah laku yang jahat. Menipu, ya, apalagi berbohong dan lain sebagainya. Jadi, Bapak dan Ibu, cerdas sangat baik, penuh pengertian sangat baik, tapi harus punya takut akan Tuhan. Amin. Next. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak ada yang lain, minta kepada Tuhan dengan penuh iman. Di khotbah minggu pertama ini juga sudah disampaikan. Sekali lagi diingatkan di minggu yang terakhir ini, dalam bulan ini, minta sama Tuhan.
Amin. Kalau ada orang yang kekurangan hikmat darimu, dari antaramu, mintalah kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 15. Ya, bagaimana Salomo juga meminta hikmat kepada Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 12. Minta. Caranya gimana Pak? Minta sama Tuhan. Karena yang bisa memperbesar kapasitas itu bukan manusia. Kita mau masukin ilmu apapun nggak bisa perbesar kapasitas. Yang bisa memperbesar kapasitas kita. Lahan yang saya bilang itu adalah Tuhan yang bisa perbesar itu. Setiap dari kita diberikan talenta. Benar ya katanya kan? Nah talenta itu haknya Tuhan, mau kasih 1 hektar kah lahan yang tadi yang harus diisi pohon-pohon pengertian itu, ya, yang diisi buah-buah pengertian. Ya, lahannya itu diberikan oleh Tuhan. Bisa gak talentanya diberikan lebih lagi? Bisa. Mintalah pada yang punya talenta itu. Siapa? Tuhan. Lahan, kapasitas, kecerdasan diberikan oleh Tuhan. Yang kedua caranya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluaran 31, Keluaran 35 bicara tentang Bezaliel dan Aholiab. Dan dia mampu melakukan segala pekerjaan yang diberikan. Itu loh. Ya, bukan hanya permata, perak, kalau baca nanti ya baca-baca itu seru juga. Ya, dia diberikan mandat sama Tuhan untuk membuat kemah pertemuan, menghias dengan tabut pendamaian, tabut perjanjian. Dan dia nggak tahu bagaimana caranya. Tapi Tuhan memberikan keahlian kepada 2 orang ini. Ya, Bezaliel bin Yehuda dan Aholiab bin Yedan. Dia diberikan pengertian itu. Ya, ada lagi ternyata juga orang lain yang namanya Huram. Jadi kalau saudara lihat berkali-kali dalam perjanjian lama, orang-orang yang penuh pengertian itu diberikan karena mereka dipenuhi Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus? Kok nggak ada yang angkat tangan? Hah? Ya. Ini nanti ceritanya beda lagi nih ya. Kita semua ada Roh Kudus. Tetapi apakah Roh Kudus itu penuh di dalam kita atau tidak? Nah, itu. Silakan angkat tangan. Saya penuh, Pak. Oh, saya setengah penuh, ya. Saya udah fuel kayak bensin tuh udah sekarat gitu ya. Ya. Bukan Roh Kudusnya yang tumbuh besar, tetapi kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita itu lagi besar atau lagi kecil. Penuh atau enggak penuh. Kalau penuh, pada saat kita mikir dengan bisikan dari Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus. Pada saat kita bicara penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi syaratnya dengan penuh Roh Kudus. Gimana caranya penuh dengan Roh Kudus? Kita semua ada Roh Kudus. Pertanyaannya yang benar adalah siapa yang percaya dirinya ada Roh Kudus? Angkat tangan semua. Tapi siapa yang percaya hari ini dia sedang penuh dengan Roh Kudus? Ya, yang angkat tangan itu bagus. Yang enggak, ya gimana caranya supaya penuh dengan Roh Kudus? Iman, ketaatan, lewat firman Tuhan, dan doa. Intimasi, ada yang lain. Itu aja. Amin. Pak, kenapa kok cuman itu aja Pak? Yang itu aja nggak dilakukan, mau minta lagi yang lebih banyak. Ya, itu aja. Kita kan khotbah itu udah beberapa kali ya. Tapi pada saat saya cari solusinya apa yang harus dilakukan di dalam firman Tuhan, baliknya itu lagi. Pray, doa, firman Tuhan, intimasi dengan Tuhan, itu lagi. Ya memang itu yang Tuhan mau dan diberikan standar dan gak usah neko-neko. Oke? Dipenuhi Roh Kudus sehingga mampu Roh Kudus itu memberikan tuntunan kepada kita, pengertian. Ya, saya pernah dengar kesaksian Dokter Petra bagaimana Roh Kudus juga memberikan pengertian, tuntunan di dalam operasinya. Ya, dan banyak orang-orang hebat lain juga yang diberikan tuntunan oleh Roh Kudus sehingga akhirnya dia penuh dengan pengertian dan bisa mampu menjawab. Lu lihat bagaimana Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, dalam Kisah Para Rasul. Dia diperhadapkan oleh ahli-ahli agama, ya, dengan penuh kecaman, tapi dia mampu menjawab, menceritakan, bahkan dia bisa menginjili di situ. Ya, karena penuh dengan Roh Kudus.
Pertanyaannya, apakah saudara hari ini sedang penuh dengan Roh Kudus? Jika belum, ayo gali penuh dengan Roh Kudus. Sehingga saudara diberikan kecerdasan dan juga penuh pengertian. Amin. Bayar harga demi pengertian. Artinya harus digali pengertian itu. Amsal 23 ayat 23. Harus kejar pengertian itu. Ya. Kalau memang ini simple life ya, simple di dalam kehidupannya, harus punya kuota buat Google, betul ya? Jangan itu kuota dipakai untuk yang hanya melihat yang bukan-bukan, tapi harus juga sering searching Google. Ya, kalau ada yang nggak ngerti tentang apalagi tentang firman Tuhan, tentang renungan, kita pakai. Harus bayar harga, bayar kuota, kalau tahu beli buku, ya, sekolah, menyekolahkan anak. Itu juga saudara sedang bayar harga demi pengertian buat diri ataupun dengan anak, buat anak. Upgrade tingkat pengertian dalam Filipi 4 ayat 3-16, di situ Paulus berbicara kepada orang Filipi, jemaat Filipi, bahwa engkau telah baik tingkat pengertianmu. Teruslah engkau naik, katanya Paulus. Artinya ada tingkat pengertian, ada levelnya. Pengertian itu tadi kan, ini confirm dengan apa yang saya katakan tadi di awal. Pengertian itu bisa ditambah, dinaik, eskalasi, dinaikkan terus. Jadi kita harus mampu bisa mengupgrade yang ada dalam diri kita. Amin. Lalu doa. Filipi 1 ayat 9. Ya, di sini juga Paulus berdoa kepada jemaat Filipi untuk mereka diberikan pengertian yang benar, semakin mengerti tentang Tuhan Yesus. Ya. Dan di sini kita bisa mengetahui juga, aku mendoakan kamu. Artinya adalah ada komunitas saling mendoakan. Dan juga ini sama dengan Amsal 13 ayat 20. Berkata, bergaulah dengan orang bijak, maka engkau akan bijak. Jadi kecerdasan penuh pengertian juga tergantung sama doa dan juga komunitas. Kemana kita setiap malam? Ya, malam Rabu di mana? Komsel kah? Ya, ikut pendalaman Alkitab kah? Atau ya, lagi nongkrong di warung kopi? Ya, pengetahuan kita tentang kopi pasti canggih kalau nongkrong di mana. Ya, ini tahu apa rasanya. Ya, dari menghirup dari jarak jauh itu bagus. Tapi apakah hidup kita berasal dari kopi saja? Gitu. Ya kan? Kita harus penuh dengan pengertian. Ya, penuh dengan pengertian. Makanya harus bergaul dengan orang yang bijak supaya kita bijak. Siapa teman kita? Siapa yang kontak number di handphone kita? Ini si A, toko miras sebelah, ya. Si B, ini warung rokok. Isinya itu Mas. Ya. Kalau isinya ada orang-orang, oh ini pendeta siapa, ya, referen siapa, isinya. Itu artinya saudara sedang lagi bergaul dengan banyak orang, banyak bijak. Amin. Ya. Dan terakhir, bagaimana mendapat kecerdasan dan penuh pengertian, harus gunakan dengan cara yang benar. Sudah diberikan, kita gunakan dengan cara yang benar, kita pakai, kita asah, kita terus dapat terus pengertian itu, di-upgrade naik terus tingkat. Ya. Nah, inilah cara-cara kita mendapatkan kecerdasan dan penuh pengertian. Hikmat minta dari Tuhan, pengertian itu adalah your responsibility. Tanggung jawab bapak dan ibu-ibu di sini. Kecerdasan adalah kepunyaan Tuhan yang diberikan. Itu karunia, gift. Tapi pengertian itulah tanggung jawab kita. Ini harus kita lakukan, yang harus kita cari. Sehingga kita menjadi pribadi, jemaat sisi menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kecerdasan dan penuh dengan pengertian. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita pakai untuk melayani banyak orang. Sehingga orang melihat terang kita. Kata Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Sehingga mereka memuliakan Bapa kita di surga. Haleluya. Baik, kita tundukkan kepala.
Terpujilah Tuhan, Engkau baik, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, kalau kami hari-hari ini kami acuh terhadap pengertian, kami nggak mau lagi menggali diri kami, dan kami mau Tuhan mulai saat ini sama seperti Yesus yang penuh dengan kecerdasan dan penuh pengertian, sehingga mampu menjawab setiap persoalan, mampu Tuhan menjadi solusi bagi banyak orang. Inilah yang Tuhan Yesus contohkan, sehingga ini pun juga kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya setiap kutuk, intimidasi yang bukan dan berasal dari Tuhan, yang dasarnya dari si jahat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membuat kami terhalang, tidak bisa, yang membuat kami seperti orang yang tidak bisa melakukan apa-apa dan menjadi orang yang bodoh. Kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasti bisa karena Tuhan Yesus. Kami kan bisa cerdas karena Engkaulah pemilik kecerdasan itu. Tuhan, kami mau mulai hari ini bertanggung jawab atas diri kami. Biarlah kami Tuhan terus menggali pengertian itu. Bukan dari dunia ini tetapi dari firman Tuhan. Dari orang-orang yang dekat dengan Engkau Tuhan. Dari pergumulan, dari pergaulan yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus membekali kami dengan kecerdasan dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan.